Hai, balik lagi bersama saya Yam di acara podcast kurang dari 30 menit. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang spesial karena beliau ini bisa saya katakan sebagai ahlinya di bidang drone. Selain di bidang drone juga beliau sebagai tenaga pengajar di salah satu universitas di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Langsung saya perkenalkan bintang tamu kita kali ini, Pak Nur Alamsyah, SPD MPD. Ya. Terima kasih Pak telah datang di acara podcast saya ini. Ya, Alhamdulillah. Pak, by the way tadi nggak ada ini macet di jalan? Ya, tadi aman-aman, tapi kayaknya kalau jam begini itu sudah jam macet. Macet. Sudah macet ya kayaknya. Ya. By the way Pak, saya mau tahu gelar SPD MPD ini. SPD-nya berarti pendidikan ya Pak? Iya. MPD-nya juga? Betul. By the way, kalau SPD MPD itu Pak, ada tidak konsentrasinya juga? Betul, ada. Jadi kalau saya, kebetulan saya lulusan dari UNM. Ya. Dan jurusan elektronika. Jadi ya, ada pendidikan elektronika. Pendidikan ya. Dan S2-nya juga seperti itu, pendidikan teknologi dan komputer. Oke. Jadi memang dia bergelut di bidang komputer dan pendidikan juga sih sebenarnya. Iya. Berarti dia fokusnya nanti sebenarnya lebih ke bagaimana mengajar ya Pak? Betul. Dari jurusan itu. Ya. Jadi memang kita kita di UNM itu kita memang dirancang untuk fokus bagaimana sih menjadi seorang pendidik ya. Pendidik, gimana? Ya betul seperti itu. Oke, Pak Alam, ini Pak Alam kan ahlinya drone Pak. Ini Pak Alam drone ini sebagai hobi atau memang mau menjadi pemain pro Pak? Iya, oke ya. Jadi kalau dibilang pro sih bukan juga sih. Sebenarnya banyak yang lebih pro. Kebetulan saya dari awal memang namanya kita orang elektronika itu suka memang bongkar-bongkar pasang masalah elektronik. Kebetulan di tahun 2017 itu boomingnya itu robot terbang atau drone. Oke, 2017. Ya, 2017 itu boomingnya di Makassar ya, di Makassar itu robot terbang. Namanya robot terbang. Robot terbang namanya. Ya, belum ada drone mungkin. Sudah ada kah? Namanya kalau di dalam bidang elektronika di robotik itu namanya robot terbang. Tetapi kalau bahasa umumnya itu disebut drone. Drone. Oh, oke. Ya, banyak sih istilahnya, banyak istilah. Ada UAV, ada drone, ada quad. Banyak istilah-istilahnya. Banyak istilahnya. Ya. Jadi ini kita memainkan drone ini memang untuk menambah keahlian atau memang hobi juga Pak? Ya, jadi memang awalnya juga hobi. Jadi awalnya itu hobi merakit, mengotak-atik. Ya, mengotak-atik, bongkar, pasang, rakit dan uji coba, bahkan ada sampai terbakar, sampai hilang pun ada, Pak. Drone-nya hilang? Hilang. Pada saat diterbangkan? Saat diterbangkan, ada jatuh di gunung, di laut, di darat. Kayaknya sudah ada 4 lah yang sudah hilang. Jadi memang prosesnya ini agak panjang Pak. Ya. Pada waktu saya belajar drone ini, luar biasa pengorbanannya. Banyak pengorbanan. Betul. Pak Alam, apa yang membuat Pak Alam tertarik untuk mendalami drone ini Pak? Ya, jadi apa yang saya membuat tertarik sebenarnya memang saya dari awal itu suka yang namanya elektronika. Kebetulan di 2017 itu boomingnya drone. Ya. Nah, saya memang ingin mempelajari itu. Jadi sebagian uang simpanan saya itu saya alihkan ke teknologi. Gitu. Tabungan ya Pak? Tabungan untuk beli baju, sepatu. Biasa saya sedikit sisihkan untuk di bidang teknologi, khususnya drone ini. Nah, jadi saya beli komponennya, rakit, uji coba dan sampai jadi. Itu luar biasa kemarin saya kumpul-kumpul sampai bisa jadi sebuah drone itu. Jadi memang ada sedikit hobi juga di situ. Iya. Awal mulanya itu ya Pak, tadi gara-gara tertarik itu. Betul. By the way Pak, drone pertama yang Bapak rakit sendiri, Bapak buat estimasi Pak. Kira-kira habis berapa tuh Pak budgetnya? Ya, betul. Drone pertama ya Pak? Betul. Awal mulanya itu di 2017 itu saya rakit dengan budget sekitar 3 jutaan. Itu
spesifikasi yang low ya, yang masih itu 3 rendah. jutaan low. Iya, gitu. Oke. Jadi spesifikasinya itu masih rendah. Iya. Namanya kan belajar pasti yang murah-murah dulu dipakai. Oke. Kayak gitu. Pada saat itu kayaknya 3 juta nominal yang Betul. yang besar ya Pak di tahun 2017. Betul. Itu wow, lumayan lah untuk disisihkan sedikit. Tabungan. Betul. Banyak pengorbanan sekali Pak. Banyak, apalagi kalau kita mau hitung-hitung kehilangan apa ya. Iya. Tetapi ya ada hikmahnya di balik itu semua. Saya juga biasa dipanggil untuk ambil dokumentasi, dan itu semua kalau saya bisa itu sudah kembali lah. Oh, bisa jadi job tambahan Pak? Betul. Oke. Pak Alam, by the way perjalanan karirnya Pak dari awal hingga menjadi ahlinya dalam membuat dan merakit drone ini bagaimana Pak? Boleh diceritain sedikit Pak? Jadi dari awal memang saya itu kan saya dari elektronika. Basicnya Pak? Basicnya dari elektronika memang. Iya. Jadi awalnya memang itu suka merakit. Kemudian saya cari sharing-sharing ke teman di Jakarta pun, bagaimana sih itu tentang robot terbang, bagaimana sih tentang drone. Akhirnya dari beberapa teman-teman memberikan saya masukan. Oke. Akhirnya saya bisa mencoba, mencoba memulai, walaupun ilmu saya di situ pada saat itu Mas, ilmu tentang robotika untuk drone itu masih minim. Ya. Kadang terbakar, kadang hangus, itu ada semua di situ. Ya. Dan itu perlu pengorbanan, dan alhamdulillah itu prosesnya itu tuntas. Terbayarkan juga. Terbayarkan. Dan sampai bisa hasil begini ya Pak? Bisa hasil seperti ini. Oke. Pak Alam, by the way, ngomong-ngomong drone, sekarang ini sudah seberapa jauh Pak perkembangan drone, terutama di Indonesia? Ya, oke. Untuk perkembangan drone sekarang, jadi bukan dulunya kan dipakai oleh militer Pak ya. Jadi awal mulanya itu militer dulu. Tapi sekarang sudah umum. Bahkan orang yang seperti misalnya wartawan, kameramen itu sudah banyak yang menggunakan drone itu untuk mengambil videonya. Betul. Teman saya kemarin videografer, fotografer yang awalnya cuma motret dia sangat tertarik juga dengan drone, apalagi yang namanya drone FPV yang seperti ini kan jenis drone FPV rakitan. Itu banyak yang beralih ke situ karena untuk pengambilan gambarnya itu jauh beda dengan misalnya kalau di darat, pasti udara itu pasti beda. Apalagi kalau drone jenis FPV ini itu kita bisa angle-nya itu kita bisa ambil, mau diputar bagaimana itu pun itu kita dapat. Oh, oke. Kalau jenis seperti ini ya. Iya. Ini jenis MPV ya Pak? Betul. Dan perkembangannya sampai sekarang itu bahkan sudah ada bisa di bidang transportasi itu sudah ada. Cuman kalau di Sulsel ini belum, tapi kalau di daerah Jawa, Jakarta itu sudah ada. Cuman belum sampai ke sini sih sebenarnya. Ya, transportasi itu bagaimana ya Pak? Ya, drone versi besarnya. Artinya drone ini sudah bisa orang yang ada di dalam. Oh, oke. Betul. Jadi itu sudah bisa, karena kita tidak tahu ke depan. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun mobil lagi tidak dipakai, mungkin drone yang dipakai. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Pak Alam, kalau bagi orang awam ataupun saya lah, kalau saya sangat tertarik untuk memulai memainkan drone, kira-kira keterampilan apa yang harus saya punya di awal, Pak? Oke ya, jadi kalau bagi orang yang baru memulai bergelut di bidang drone ini, jadi yang pertama memang banyak suka dukanya, Pak ya. Oke. Jadi yang pertama itu memang tekad kita harus kuat bahwa ada proses yang harus dilalui. Ya. Tidak bisa langsung terbang langsung pro. Ambil gambar, enggak boleh. Ada proses, yaitu latihan dulu dengan menggunakan simulator. Itu simulator aplikasinya atau? Ya, aplikasi. Jadi remote drone yang asli dipakai di komputer, Pak. Jadi bukan keyboard dipakai, Pak, tapi remote asli drone itu yang akan kita terbangkan. Iya. Itu dicolok di komputer, lalu kita terbang menggunakan simulator. Istilahnya pakai joystick ya, Pak? Ya, betul. Tapi stick asli drone itu. Iya, stick asli drone-nya. Gitu, betul. Itu jadi ini Pak, sudah di pasaran sudah ada? Sudah banyak. Dan pada zaman saya itu masih susah, Pak. Jadi kita langsung belajar drone aslinya. Langsung praktik di lapangan. Jadi
baru 5 menit jatuh terbakar, rusak. Oke. Jadi memang banyak suka dukanya pada saat 2017 itu ya, awal-awal itu. Tapi kalau zaman now yang sekarang ini sudah ada simulator dan kemudian teknologi drone sekarang itu sudah canggih, Pak. Artinya sudah banyak dimudahkan untuk si pengguna. Ada sekarang DJI yang namanya DJI Neo. Iya. Nah, kita berbicara yang sekarang ya. Iya. Kemarin saya juga dipanggil untuk launching DJI Neo. Oke. Iya, saya kemarin pemateri di DJI Neo di cafe salah satu Makassar itu, yang ada itu Doran Gadget. Nah, kebetulan saya review DJI Neo. DJI Neo itu melupakan proses. Artinya orang yang baru pun belajar itu bisa. Langsung bisa, oke. Itu. DJI Neo. Saya juga kemarin sempat ngelihat DJI apa itu ya Pak? Avata. Entah dia pas dilepaskan drone dari tangan, dia terbang. Itulah DJI Neo yang kecil ya. Yang kecil. Itulah DJI Neo ya. Itu yang dikatakan DJI Neo. Jadi tanpa remote boleh. Betul. Mau pakai remote boleh. Mau pakai handphone boleh. Nah, itulah teknologi yang sekarang saya katakan memanjakan orang lah, memanjakan pengguna. Oke, tapi kalau untuk orang awam seperti saya, Pak, supaya saya lebih banyak tahu tentang drone-nya, bagusnya dimulai dari drone jenis apa ya, Pak? Ya, jadi kalau memang Bapak mau tahu beberapa jenis drone, ya kita memang harus simulasi dulu. Semua ada simulatornya, Pak. Oke, dari simulator. Mulai dari drone rakitan ada, drone pabrikan juga ada. Ya. Jadi kita simulator dulu, baru kita pakai gitu. Oke. By the way Pak, ini yang soal drone, ini kan bisa dirakit. Kalau dirakit ini, kalau misalkan saya mau custom, bisa Pak? Boleh. Itu bisa disesuaikan semuanya? Bisa disesuaikan, karena ini sama dengan merakit PC Pak. Oke. Memorinya ini, merek ini. Oh begitu. Boardnya ini kita bisa gabungkan. Iya. Gitu. Berarti ada dijual part-partnya ini? Ada dijual. Kalau rakitan ya, beda dengan pabrikan, beda lagi. Kalau rakitan seperti itu Pak. Oke. Gitu. Pak, saya tuh penasaran sama drone Pak. Dia tuh kan bisa terbang. Ya. Nah, kan kalau pesawat saya agak mengerti karena dia harus punya landing panjang dulu untuk sampai bisa terbang. Kalau drone gimana Pak? Ya, jadi kalau drone seperti ini, di sini powernya itu ada di motornya, Pak. Jadi motor ini yang mengangkat. Kelebihan dari drone dibandingkan RC pesawat, kalau pesawat kan harus ada landasan dulu yang panjang, ancang-ancang dulu. Tapi kalau jenis seperti ini itu prinsip kerjanya kayak helikopter, dimanapun dia bisa mendarat. Tapi yang tempat yang datar, karena sumber powernya ini adalah motornya 4 ini, Pak. Berarti 4 motor itu yang mengangkat betul, ke atas, yang mengangkat ke atas. Sumber powernya di sini. Jadi dia yang mengangkat ke atas. Iya. Nah, gitu dia. Walaupun tanpa harus ada landingnya. Iya, kalau untuk drone jenis seperti ini beda kan dengan pesawat. Kalau pesawat itu harus ada rodanya apa. Iya, betul. Tapi kalau ini pun segini sudah cukup lah untuk mau di daerah agak tidak datar itu bisa juga sebenarnya. Kalau ini sudah banyak jatuh-jatuhnya juga. Tapi kelebihannya ini itu partnya lebih murah. Jadi kalau jatuh apa kita bisa ganti sendiri. Gitu. Jadi beda dengan pabrikan ya. Kalau pabrikan ya tentunya pasti agak lebih mahal. Ini tuh kayak mobil Tamiya nggak sih Pak? Berarti ada sasisnya begitu. Persis seperti itu. Kalau kita merakit Tamiya sama juga dia ini. Ada part-part yang kita bisa speknya itu kita pilih. Oke. Gitu. Oke Pak, saya lanjut ke pertanyaan saya. Bapak kan juga seorang dosen ya Pak? Iya. Di salah satu universitas, boleh disepil Pak, universitas apa? Oke, Universitas Islam Makassar. Prodinya Pak? Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke. Saya mau tanya Pak, Bapak kan punya keahlian di bidang drone Pak. Bagaimana mahasiswa di jurusan Bapak bisa dipersiapkan juga untuk minimal dikenal atau bahkan bisa lebih lah sampai menguasai teknologi drone ini Pak? Untuk prodi PTI, di PTI ini ada memang mata kuliah khusus di bidang robotik. Ada mata kuliah robotika dasar, robotika terapan. Jadi di robotik itu mahasiswa itu belajar jenis-jenis robot humanoid, robot mobil, robot underwater, robot terbang. Nah, salah satunya robot terbang. Nah,
Jadi di dalam materi itu saya sisipkan satu robot terbang untuk dipelajari. Berarti itu masuk ke mata kuliah ya Pak? Masuk di materi mata kuliah robotika. Oke. Nah, gitu. Jadi saya sisipkan drone ini, kenapa ya? Karena sekarang masih booming-boomingnya drone itu, makanya saya agak sedikit materinya saya kasih lari ke situ. Betul. Oke. Iya. Pak Alam, kalau menguasai drone, apakah ada juga peluang karir ke depannya Pak? Oke. Ya, jadi untuk drone ini peluang karir sebenarnya besar. Ya. Teman saya ada kerjanya itu cuman jasa drone. Ya. Dan luar biasa penghasilannya itu sebulan luar biasa. Apakah saya harus menyebutnya? Estimasi saja Pak. Oh, estimasi. Ya, perkiraan. Dia bisa cicil mobil itu 9 juta per bulan. Saya tidak tahu berapa, pokoknya dia cicilan mobilnya itu 9 juta per bulan. Oke, dari pekerjaannya cuman jasa drone. Jasa drone. Itu jasa drone-nya ngapain Pak? Ngambil gambar. Ngambil gambar, itu saja, ngambil gambar, kasih file mentahnya. Iya. Tidak diedit. Oke. Tapi hampir tiap hari loh ada jobnya. Setiap hari ada jobnya itu. Bayangkan kalau satu hari jobnya itu 1 juta, anggaplah 1 juta. Iya. Kali 30 hari. Kali 30 hari. Anggaplah dalam satu hari bisa 2 job yang bersama, 2 job lah, mungkin paling pagi di sini, sore di sana. Kita bisa hitung-hitung berapa penghasilannya. Ya, kalau untuk Makassar itu jasa drone satu baterai itu dihargai 500.000 satu baterai. Oh, hitungannya satu baterai Pak? Iya, kalau mau short time, artinya mau ambil 5 menit saja deh, berarti satu baterai saja. Tapi kan ada yang mau ambil satu event. Saya mau dari jam 7 sampai jam 12. Ya. Nah, itu biasa dia patok 1 juta, 1,5 sampai 2 juta lebih, tergantung lokasinya. Oke, by the way, kalau memangnya kalau satu baterai tahan di udara berapa Pak? Iya, kalau untuk pabrikan dia sampai 15 menit sampai 20 menit. Tapi kalau drone FPV begini, ini 5 menit sampai 6 menit saja, itu 500.000. Oke. Gitu dia. 500.000, 5 menit, 6 menit, 500.000. Banyak juga. 9 juta bisa. Betul. Tetapi kalau ada event, misalnya ada konser lah, misalnya konser ini dari sore sampai malam. Ya. Kita berbicara langsung satu paket sih berapa? Itu biasanya 2 jutaan sampai 3 jutaan. Itu free, mau berapa baterai dia. Oh, begitu. Oke. Jadi full service ceritanya. Full service. Tapi kenapa kayak lebih murah yang paketan, Pak Di? Iya, karena kalau teman-teman di komunitas ini, kita memang jangan juga terlalu mahal diberikan. Biasanya kalau harga segitu itu saya juga biasa hubungi teman-teman di Jawa, itu sekitar itu juga. Tapi kalau kita naikkan kan nanti lari ceritanya ini. Merusak harga pasar juga mungkin. Merusak juga gitu. Jadi kita sesuaikan lah. Jangan terlalu tinggi juga, jangan terlalu rendah juga. Jangan terlalu rendah juga. Oke. Berarti peluang karirnya bisa dibilang menjanjikan, Pak? Betul, menjanjikan sekali. Menjanjikan. By the way, khusus di Kota Makassar ini komunitasnya ada, Pak? Komunitas ada komunitas di Makassar, ada Sesulsel, ada juga. Itu saya masuk semua di situ. Dan itu semua saling merangkum, semua saling kita biasa kopdar, diskusi dan sebagainya. Gitu. Ini drone-drone begini Pak memang hanya seperti job saja ataukah memang ada juga perlombanya ya? Betul. Untuk drone jenis seperti ini, jenis FPV, ini sudah masuk di ajang lomba drone race, bukan saja tingkat nasional tapi internasional. Oke. Ya, ini sudah skala internasional kalau kita drone race. Kebetulan kemarin di UIM juga adakan, ya di UIM juga adakan drone race ini. Jadi drone race ini sudah masuk di PON juga. Oh, oke, masuk ke PON. Iya, jadi sudah masuk juga. Jadi makanya kenapa saya biasa arahkan mahasiswa untuk pelajari ini karena memang bukan hanya job-job tetapi di lomba juga itu ada. Di lomba juga ada. Gitu. Oke, Pak Alam, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk saat ini, Pak, apakah ada proyek atau riset menarik yang sedang Bapak lakukan atau yang kerjakan, Pak? Oke. Beberapa tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu saya mencoba riset drone FPV ini. Kekurangan dari drone rakitan begini ini kan kabel-kabelnya kelihatan. Ya, betul, oke.
yang namanya peralatan komponen elektronik itu kalau kena hujan, air itu kan biasa korslet. Ya. Nah, jadi kemarin saya riset bagaimana sih ini drone biar hujan ini bisa terbang. Oke. Ya, jadi saya beli semacam apa ya? Komponen. Apa istilahnya itu coating. Jadi kita coating itu komponennya. Ada merek apa ya, merek Cina itu Tianmu namanya ya. Tianmu saya olesi semua. Baru terus saya rendam di kolam renang. Iya. Apakah ini berputar atau korslet enggak? Pas dites ternyata bisa. Aman. Itu coating itu apa ya Pak? Dia kayak lem begitu. Betul, dia seperti kutex. Kutex kita oles-olesi, tapi dia nanti bentuknya kayak karet, jadi kita bisa cabut lagi. Kembali. Gitu. Contohnya seperti ini Pak. Ini sudah di coating semua ini. Ya memang tampilannya sih agak-agak ya kotor-kotor, tetapi sudah bisa terbang di hujan-hujan. Jadi sejenis ini sudah mau hujan sudah bisa terbang. Ya. Itu kalau baterainya juga gimana Pak? Kalau baterai masih aman, karena kemarin saya coba sampai tenggelamkan di kolam renang, itu masih bisa. Enggak, maksud si baterainya di coating juga? Kalau baterainya ini atau memang kemarin saya coba coating dan tidak coating, ternyata tidak ada bedanya. Oh begitu. Ya, tidak ada bedanya. Ya. Jadi saya riset tapi ya siap-siap juga kalau korslet ya mau diapa ya. Jadi saya coba, ternyata bisa terbang. Tes hujan, ternyata aman. Nah, dan sudah banyak juga job-job drone kemarin lari-lari itu hujan digas saja. Karena sudah tidak ada drone yang mau terbang karena hujan ini. Terpaksa drone ini yang turun. Pak, by the way, sekarang ada nggak proyek sedang Bapak lakukan juga? Kayak tadi kan yang ngambil video gitu. Ya. Kalau untuk di bidang drone ini, saat ini jasa-jasa drone sih masih saya terima, cuman saya sesuaikan dengan jadwal ngajar saya. Ngajar juga, oke. Karena kita kan dosen, pekerjaan utama ini dosen. Iya. Kalau ada waktu kosong Sabtu Minggu ketika dipanggil ada pekerjaan ini, bisa ndak shoot? Kalau cocok harga, cocok waktu, gas. Itu kalau mau ambil job begitu, misalkan saya mau punya gambar lah, itu kalau saya mau menghubungi Bapak, gimana ya? Ada email atau gimana? Betul. Ada IG juga ada. Kemarin teman-teman dari IG kontak, ada juga dari WA juga, bahkan dari teman-teman komunitas. Biasanya ke teman-teman komunitas, saking banyaknya job drone itu, dia lempar. Lempar. Kamu ambil ini satu ya, kamu dari sini, kamu dari sini. Jadi semua dapat. Jadi teman-teman di komunitas itu tidak ragu sebenarnya. Kalau memang tidak bisa, lempar ke teman. Siapa yang bisa? Gitu. By the way Pak, boleh di-spill tadi nama IG untuk... Namanya untuk... apa Pak? Nanti saya tulis di bawah sini Pak. Nama IG saya Nur Alam Syah. Nur Alam Syah. Oke. Nanti teman-teman ada di bawah sini. Tinggal dilihat aja. Iya. Pak, saya lanjut nih Pak. Iya. Bapak kan mengajar juga tadi kan ya Pak, soal drone juga masuk ke mata kuliah ya. Iya. Itu tanggapannya mahasiswa atau responnya dari mereka bagaimana Pak? Tertarik sekali atau? Oke ya. Jadi memang PTI ini atau Pendidikan Teknologi Informasi ini, semenjak dia promosi kita memang tampilkan beberapa produk-produk yang sudah jadi punya PTI ini, misalnya seperti robot terbang. Kita tampilkan memang. Jadi saat promosi itu sudah memang tertarik mahasiswanya. Oke. Ya, sampai yang ada sudah kuliah ini kita ajarkan bukan hanya menerbangkan tetapi merakit. Nanti ada mata kuliah robotik itu merakit Pak di situ. Kita rakit, uji coba apakah bisa terbang atau tidak. Tapi sebelum merakit itu ada simulator dulu. Jadi simulator dulu coba sudah bisa. Kalau sudah bisa, kita sudah rakit, kita uji coba dan terbang. Dan itu sangat antusias sekali. Kemarin saya dan Pak Kamal ajari juga tentang bagaimana sih menerbangkan, itu antusias sekali untuk mahasiswa. Oke. Pak Alam, saya masuk ke pertanyaan lagi Pak. Bagi siswa-siswi yang tertarik mempelajari drone, pesan-pesan Bapak apa untuk memotivasi mereka Pak? Iya. Oke ya, jadi apa motivasi yang saya berikan ke siswa-siswa atau mahasiswa saya biasanya
saya selalu memberikan bahwa teknologi itu penting sekali dipelajari. Ya. Kenapa? Karena bukan hanya di dunia pendidikan, Ya. bahkan orang-orang umum itu harus tahu teknologi juga. Betul. Makanya saya selalu berikan biasa sebelum mengajar itu saya berikan bahwa ketika orang PTI sekolah, tentunya harus tahu teknologi. Apapun yang ditanyakan tentang teknologi itu harus bisa dijawab. Jawab. Oke. Nah, makanya disinilah di bangku kuliah ini kita belajar apakah di bidang jaringan komputer, di bidang robotika, software, dan lain-lain. Jadi selalu itu saya berikan masukan bahwa penting sebenarnya mempelajari teknologi itu. Oke. Pak Alam ini kan dosen di Universitas Islam Makassar, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi ya Pak? Ya. Oke. Boleh dong Pak di-spill untuk siswa-siswi Pak, ini khusus untuk siswa-siswi yang tertarik, silakan Pak. Oke ya, jadi untuk calon mahasiswa atau siswa-siswi, jadi di kampus kami ini di Universitas Islam Makassar, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, kami di sini banyak memotivasi siswa di bidang teknologi, misalnya di jaringan komputer, robotika. Jadi ketika Anda ingin mempelajari teknologi seperti ini, saya tunggu Anda di PTI, di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke. Ingat, untuk siswa-siswi atau generasi muda yang ingin gabung, saya tunggu di PTI UIM. Ya, Universitas Islam Makassar, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke. Pak Alam, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Kalau Pak Alam diberikan segala fasilitas dari mulai tempat operasional, peralatan, SDM paling tercerdas di bidangnya, khususnya drone ya Pak. Kira-kira drone apa yang bakal kita buat Pak? Oke. Untuk masa depan. Ya, luar biasa ya. Itu cita-cita saya juga sebenarnya ya. Ketika kita mau mengembangkan drone ini, ya kalau saya pribadi dari drone sekecil ini pasti akan saya buat drone versi yang besar. Artinya ini bisa menjadi kendaraan transportasi masa depan. Ya. Jadi sekarang ini kan kita lihat kondisi Makassar ini macet Pak. Betul. Dan solusinya ya saya pribadi ini kita ciptakan alat transportasi melalui udara. Yang namanya drone. Mungkin ya sekarang sudah ada memang, tetapi untuk versi drone-nya ini di Makassar belum ada ya, belum ada. Kalaupun toh ada masih jarang lah kelihatan. Tetapi kalau di daerah Jawa dan luar negeri mungkin sudah ada, tetapi kalau kita di sini masih belum ada. Jadi saya memang pribadi ingin menciptakan drone yang berguna sih untuk masyarakat, untuk orang yang misalnya mau cepat-cepat dari kerja berjam-jam, mau pulang itu macet lagi, capek lagi, kita bagaimana sih solusinya? Nah, kita ciptakan seperti itu. Oke, bisa jadi transportasi lah Pak, transportasi untuk masa depan. Betul. Oke, Pak Alam, sebelum saya tutup, boleh dicoba Pak drone-nya? Oke, ya. Jadi untuk menerbangkan drone ini itu harus memang sudah banyak pengalaman ya. Jadi inilah Oke, thank you Pak Alam atas waktu dan kesempatannya. Oke teman-teman, itu tadi penerbangan drone-nya. Thank you telah menonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas-pas gitu lewat gitu.